Ya sangat luas sekali untuk bicara mengenai diri ini. Wah, kalau pakai istilah modern gak enak juga, tapi kalau nggak pakai juga nggak gampang. Jadi kan ada yang namanya identifikasi, kemudian lokasi, kemudian orientasi. Yang kebanyakan kita sedang mengalami itu kan disidentifikasi, dislokasi, dan disorientasi. Artinya kita ini sedang tidak tahu siapa kita. Kalau kita tidak tahu siapa kita juga tidak tahu di mana kita berada. Kalau kita tidak tahu di mana kita berada, kita juga nggak tahu mau berjalan kemana. Dalam sepak bola yang lapangannya segitu sempit saja, setiap orang di lapangan harus tahu dia kiper, apa gelandang, apa striker. Kalau dia kiper, dia tahu tempatnya di bawah gawang dan sekitarnya. Kalau dia tidak tahu, dia bisa lari kemana-mana karena dia tidak tahu. Itu masalah sepak bola. Jadi setiap orang yang tidak tahu dirinya, dia tidak akan tahu tempatnya dan dia tidak akan tahu akan berjalan kemana. Saya khawatir bangsa kita sedang mengalami krisis yang seperti itu sebenarnya. Sedang tidak tahu siapa diri kita, sedang tidak tahu kita sedang berada di mana, dan sedang tidak tahu akan kemana pergi. Kalau sepak bola gampang, tapi kalau masalah kebangsaan kan complicated. Katakanlah sekarang siapa dirimu, siapa diriku. Kan ini bukan hanya siapa namamu, kalau nama kan gampang. Tapi siapa diri sosialmu, siapa diri budayamu, siapa diri rohanimu, siapa diri peradabanmu, siapa dirimu yang sebenarnya di tengah seluruh silang sengkarut dari keadaan dan kenyataan hidup ini. Gitu. Jadi orang sudah tidak mengerti lagi siapa dirinya. Dia hanya, badan setiap orang hanya alat dari nafsunya yang mendorong dia dari jengkal ke jengkal. Orang tidak menuruti mana baik mana buruk, orang hanya menuruti nafsunya apa hari ini itu dia lampiaskan. Pengennya apa hari itu dia lampiaskan. Jadi yang berlaku bukan pengetahuan mengenai diri dan pengetahuan mengenai di mana tempat dia berada dan pengetahuan mengenai akan kemana. Nah, keadaan seperti ini kalau kita jelaskan bisa panjang lebar, tapi intinya kita sedang berada di puncak keadaan seperti itu. Dan ini tidak punya waktu lagi untuk lebih bodoh lagi, lebih gelap lagi, lebih buntu lagi. We don't have more time. Ya, kita hanya punya waktu beberapa tahun ke depan ini. Setelah itu kita tidak boleh begitu lagi. Atau mati bersama-sama, hancur bersama-sama, atau kita bangkit sejak sekarang, mulai tahu siapa diri kita. Jadi tidak hanya menuruti keinginan-keinginan kelompoknya masing-masing, individu masing-masing, tapi mencoba untuk mengambil jarak dari sendiri-sendiri supaya mengalami proses reidentifikasi, supaya mengalami proses mengetahui lokasi di mana titik koordinat sosial kita, gitu kan, supaya kita tahu akan kemana. Saya kira ini masalah yang sangat krusial dan sangat massal menimpa kita bersama. Jadi saya kira sejak dari rumah, sejak dari kita sholat, yang kita cari adalah identifikasi kita, lokasi kita, dan orientasi kita. Kalau tidak, Anda lihat, ini sudah ada daftar kehancuran-kehancuran yang terus-menerus, ada yang kecil, ada yang besar. Tuhan sedang mempermalukan orang-orang di Indonesia ini, satu persatu, termasuk tokoh-tokoh. Sedang ditelanjangi pakaiannya, sedang dicopotin katoknya satu persatu. Mudah-mudahan Anda dan saya tidak termasuk dalam daftar yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1-2 tahun ke depan ini. Amin ya Rabbal Alamin.